Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Hasanah, kelas PAI 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurangnya adab kepada guru untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Kapita Selekta. Saya dengan Ainur Hasanah dengan NIM 23208-017. Di sini kita akan menjelaskan tentang kurangnya adab kepada guru. Langsung saja, guru merupakan sosok yang memiliki peran penting dalam membentuk ilmu pengetahuan, membentuk karakter, dan juga akhlak peserta didik. Dalam Islam, kedudukan guru itu sangat mulia karena mereka menjadi perantara sampainya ilmu yang bermanfaat. Oleh sebab itu, peserta didik tidak hanya dituntut untuk hanya belajar rajin, tetapi juga harus memiliki adab dan juga sopan santun yang baik kepada gurunya. Namun, pada kenyataannya saat ini masih sering ditemukan peserta didik yang menunjukkan perilaku yang kurang baik atau perilaku yang kurang menghormati guru. Misalnya, peserta didik ada yang berbicara kasar, tidak menghargai gurunya, tidak memperhatikan guru saat pembelajaran, membantah kepada guru dengan nada tinggi, bermain telepon genggam saat pelajaran berlangsung, hingga menyebarkan komentar negatif untuk menilai guru di media sosial. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan nilai kesopanan dan penghormatan terhadap guru dan juga perlu menjadi perhatian bersama. Penjelasan dan fakta fenomena. Kurangnya adab kepada guru merupakan salah satu permasalahan yang sering kita jumpai di berbagai jenjang pendidikan, baik itu SD, SMP, SMA, SMK. Perubahan pola hidup masyarakat, kemajuan teknologi, serta pengaruh globalisasi telah membawa dampak terhadap perilaku peserta didik. Sebagian peserta didik mulai menganggap hubungan antara guru dan peserta didik hanya sebatas hubungan formal dalam kegiatan belajar mengajar. Akibatnya, rasa hormat kepada guru itu akan menjadi semakin berkurang. Adapun beberapa bentuk kurangnya adab kepada guru antara lainnya seperti tidak mengucapkan salam kepada guru ketika bertemu, berbicara kepada guru saat sedang pembelajaran, membantah dan menyela penjelasan guru. Adapun faktornya yaitu kurangnya pendidikan akhlak dan juga pengaruh lingkungan, baik itu pengaruh lingkungan pergaulan ataupun lemahnya pemahaman agama yang ditanamkan kepada peserta didik dan juga pengaruh media sosial. Selanjutnya, kurangnya adab kepada guru merupakan masalah yang dapat dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan pembentukan karakter peserta didik. Dalam Islam, adab merupakan fondasi utama dalam menuntut ilmu. Para ulama seperti Imam Maliki, Imam Syafi'i menekankan bahwa seseorang harus terlebih dulu mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Hal tersebut menunjukkan bahwa ilmu yang diperoleh tanpa disertai adab tidak akan memberikan manfaat yang maksimal, bahkan dapat menghilangkan keberkahan ilmu itu sendiri. Adapun dampak masalah dari kurangnya adab kepada guru, yang pertama ada dampak bagi siswa. Yang pertama yaitu ilmu yang diperoleh akan menjadi kurang bermanfaat karena tidak disertai dengan penghormatan kepada guru Yang kedua yaitu menurunnya akhlak dan juga karakter si siswa. Jadi karena tadi tidak
kurangnya adab kepada guru, jadi akan menurunnya akhlak dan juga karakter peserta didik. Yang ketiga yaitu sulit menerima nasihat dan juga bimbingan, maupun itu dari guru ataupun dari orang tua. Yang kedua itu dampak bagi guru. Yang pertama dampaknya yaitu berkurangnya semangat dan juga motivasi dalam mengajar. Yang kedua yaitu hubungan antar guru dan juga peserta didik akan menjadi kurang harmonis gitu, karena tidak beradab peserta didiknya. Yang ketiga ada dampak bagi sekolah. Yang pertama, suasana belajar akan menjadi tidak kondusif gitu ya. Yang kedua, menurunnya disiplin peserta didik. Yang ketiga, tujuan pendidikan dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia menjadi sulit tercapai karena peserta didiknya kurang gitu dalam memiliki adabnya kepada guru. Yang selanjutnya yaitu solusi berdasarkan perspektif Al-Quran dan juga Al-Hadis. Islam memberikan pedoman yang sangat jelas mengenai pentingnya menghormati orang yang berilmu. Al-Quran dan juga hadis mengajarkan bahwa menghormati guru merupakan salah satu bentuk akhlak yang mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim dan juga setiap peserta didik. Guru memiliki tugas yang sangat penting dalam membimbing manusia menuju ilmu pengetahuan dan juga kebaikan. Oleh karena itu, setiap peserta didik wajib menjaga sikap, ucapan, maupun perilakunya kepada guru. Adapun dalil menurut Al-Quran, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan juga taati Rasul atau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ulil amri di antara kamu. Ayat ini mengajarkan pentingnya mentaati pihak yang memiliki tanggung jawab dan juga memiliki otoritas otoritas termasuk guru sebagai pendidik. Jadi kita juga harus menghormati guru karena Allah sudah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum di situ itu guru gitu ya. Yang kedua yaitu Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki ilmu itu akan memperoleh kedudukan yang lebih tinggi gitu daripada orang-orang yang tidak memperoleh ilmu, sehingga orang-orang yang memiliki ilmu itu harus atau patut dihormati gitu ya. Adapun menurut hadisnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisa minna man lam yuzilla kabirana wa yarham sagirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Yang artinya, bukan termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan juga tidak mengetahui hak orang yang berilmu. Hadis ini menegaskan bahwa menghormati orang yang berilmu merupakan bagian dari akhlak seorang muslim. Selanjutnya, adapun upaya untuk mengatasi kurangnya adab kepada guru, upaya
Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan atau dikerjakan sama antara keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lainnya yaitu yang pertama, menanamkan pendidikan akhlak sejak usia dini melalui keluarga. Jadi bukan hanya sekolah yang bertugas untuk membentuk adab seorang peserta didik, tapi kita juga sebagai keluarga harus menanamkan pendidikan akhlak sejak dini di dalam rumah, di keluarga gitu ya. Yang kedua yaitu membiasakan budaya salam, senyum, sapa, sopan dan juga santun kepada guru. Kita sebagai peserta didik juga harus membiasakan membiasakan budaya salam, senyum dan juga sapa santun dan sopan kepada guru. Yang selanjutnya yaitu yang nomor 3, memberikan pendidikan agama secara berkelanjutan mengenai pentingnya adab dalam menuntut ilmu. Jadi kita harus menanamkan tentang adab itu tidak hanya 1 atau 2 kali, tetapi harus berkelanjutan gitu, harus terus-menerus diingatkan si peserta didiknya itu dan diberi ilmu tentang bagaimana adab-adab kepada guru. Baik, mungkin dapat dipahami. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Adab kepada guru merupakan salah satu ajaran penting dalam Islam. Guru bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga pembimbing yang membentuknya karakter peserta didik. Kurangnya adab kepada guru dapat menyebabkan menurunnya kualitas pembelajaran, rusaknya hubungan antara guru dan peserta didik, serta hilangnya keberkahan ilmu. Oleh karena itu, setiap peserta didik hendaknya membiasakan diri untuk menghormati guru, bersikap sopan, dan mendengarkan nasihat, serta mentaati aturan selama proses pembelajaran. Dengan demikian, ilmu yang diperoleh akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga membawa keberkahan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.